Mata kuliah ini namanya pengantar ilmu ekonomi. Nah, jadi secara singkat saya ingin sampaikan bahwa kelas pengantar ekonomi kita akan banyak berbicara hal yang makro. Jadi akan sangat sedikit kita belajar tentang rumus angka. Bagi yang dominan passionnya di ilmu sosial mungkin akan khawatir bahwa mata kuliah pengantar ekonomi ini akan banyak rumus, hitung-hitung uang begitu ya, statistik. Tidak, kita tidak akan banyak berbicara itu. Kita akan banyak berbicara tentang kebijakan ekonomi, berbicara bagaimana hubungan ekonomi dan politik dan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, ada beberapa ilustrasi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai pengantar kuliah kita. Kalau kita perhatikan, ini ada gambar. Secara umum ini toilet ya. Saya paham Anda sudah tahu fungsinya toilet adalah untuk apa namanya, membersihkan semua aktivitas yang ada dalam tubuh Anda, kemudian selesai di toilet ini ya. Ada yang tahu apa hubungan, seberapa penting toilet dalam kehidupan Anda? Sangat penting, Pak. Sangat penting. Oke. Selain membantu Anda setiap pagi atau sore itu, ada nggak yang Anda ketahui tentang toilet? Tempat buang hajat, Pak. Tentang buang hajat. Oke. Ya. Saya beri ilustrasi singkat begini. Toilet ini tidak hanya tempat buang hajat sebenarnya. Maksudnya memang dia menjadi tempat buang hajat, tetapi dia punya filosofi yang lebih jauh dari itu. Jadi sejarahnya begini. Jadi toilet ini kan penemuan yang bisa jadi sangat penting di abad dalam kehidupan manusia di abad modern. Dulu orang kalau buang hajat itu tidak di toilet, tetapi digali di tanah begitu ya, atau di hutan, atau bahkan di tempat-tempat umum yang dianggap cukup layak. Tapi kemudian seiring ada perubahan perpindahan orang dari desa ke kota, gitu, nah orang kemudian hidup dalam masyarakat yang sangat padat. Jadi satu tempat itu kalau Anda perhatikan kota-kota besar sekarang itu kan sangat padat sebenarnya. Nah ini adalah tren yang terjadi beberapa abad yang lalu ketika terjadi revolusi industri ya, orang pindah dari desa ke kota. Ketika orang hidup di desa atau di masyarakat agraris, ini nggak jadi persoalan. Orang buang hajat di hutan atau gali tanah atau di rumahnya cukup disediakan. Tetapi ketika orang pindah dari agraris ke industri, orang berpindah ke kota, sehingga orang itu padat sekali tempat hidupnya. Nah, Anda bisa bayangkan ketika orang hidup di satu tempat, bekerja di perusahaan, orang berkerumun begitu di satu wilayah, persoalan yang paling besar yang dihadapi ketika toilet ini belum ditemukan adalah bagaimana membuang hajat. Karena orang nggak punya hutan, kalau gali tanah, Anda bisa bayangkan satu tempat begitu banyak orang. Ya. Namun ketika toilet ini ditemukan, nah ini berubah. Sebelum toilet ditemukan, orang kemudian membuang hajat di sembarang tempat, dan apa yang terjadi? Muncul penyakit baru yang bersumber dari kotoran yang menumpuk. Sehingga apa? Orang banyak meninggal itu bukan karena sakit bawaan, tetapi karena sakit yang ditimbulkan dari virus. Karena orang tidak mampu mengontrol bagaimana membuang hajat. Nah, ketika ini ditemukan, ini kemudian mempengaruhi bagaimana kualitas orang hidup. Nah, tetapi yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa toilet ini ada hubungannya dengan aktivitas ekonomi kita. Kenapa? Karena tuntutan untuk menciptakan toilet ini juga dipengaruhi oleh upaya manusia dalam beraktivitas ekonomi. Jadi karena aktivitas industri, orang berkumpul, orang melakukan aktivitas ekonomi begitu banyak, orang kemudian memaksa diri untuk melakukan inovasi. Bagaimana sih mengontrol hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan di sekitarnya untuk mendukung aktivitas ekonominya. Nah, ilustrasi kedua, ini adalah simbol dari revolusi industri ya. Jadi perpindahan masyarakat dari agraris bercocok tanam ke masyarakat industri. Orang bekerja di pabrik-pabrik. Nah, apa yang kita nikmati sekarang dalam kehidupan yang sangat modern di abad 21 ini kita bisa telusuri di sini.
Jadi kehidupan kita yang nyaman, teknologi yang canggih itu sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi betapa dekatnya, betapa pentingnya ekonomi itu. Karena itu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini nanti akan juga memperkenalkan bagaimana perubahan aktivitas ekonomi itu berpengaruh sangat besar terhadap aktivitas kita yang lain-lain. Nah, misalkan kalau di revolusi industri ini tidak hanya perubahan aktivitas ekonomi, tetapi perubahan yang lain-lain. Misalkan setelah terjadi perubahan masyarakat dari agraris, pertanian, cocok tanam ke industri, orang mulai berpikir tentang kemerdekaan berpikir, ya. Muncul ilmu pengetahuan. Jadi orang mendiskusikan tentang kemerdekaan berpikir. Dengan adanya kemerdekaan berpikir, muncul ilmu pengetahuan. Masyarakat industri juga tidak hanya berpengaruh terhadap bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, tetapi juga berpengaruh terhadap bagaimana sih orang berinteraksi. Berinteraksi dalam hal bagaimana masyarakat itu diatur. Nah, dalam masyarakat agraris tidak muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Yang muncul lebih banyak bagaimana mendukung proses produksi. Tetapi di dalam masyarakat industri, orang kemudian berpikir mengenai sistem sosial. Bagaimana sih mengatur struktur sosial, bagaimana sih mengatur kebijakan politik agar ekonomi itu tumbuh. Ya. Jadi mulai ada kaitannya dengan kemerdekaan berpikir, kemudian kebijakan politik. Kita hidup di era yang smart, ya, secara teknologi. Contohnya hari ini kita kuliah menggunakan virtual face-to-face, real time, ya. Nah, ini adalah proses dari munculnya revolusi teknologi dan informasi. Tetapi yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa perubahan teknologi informasi ini tidak lahir begitu saja, ya. Anda punya smartphone di tangan Anda ini kan tidak lantas karena ada tiba-tiba perubahan itu. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah adanya perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Ya. Jadi saya ilustrasikan ke yang ini aja, yang Gojek ya. Jadi Gojek ini kan bagian dari revolusi teknologi informasi. Apakah ada aplikasi sejenis sebelumnya? Ada. Orang sudah menemukan. Jadi Gojek bukanlah aplikasi paling baru semacam ini, ya. Tetapi kenapa dia kemudian bisa berkembang sangat pesat, sangat besar? Salah satunya adalah perilaku konsumsi masyarakat, perilaku ekonomi dari setiap kita, ya. Kita punya kecenderungan aktivitas ekonomi tertentu yang kemudian bisa didukung oleh Gojek. Dan Gojek kemudian berkembang karena adanya tuntutan pasar. Kalau tidak ada tuntutan atau perubahan kecenderungan aktivitas ekonomi masyarakat dari konsumen, maka sebenarnya Gojek tidak akan besar seperti sekarang. Awalnya, dulu saya ingat, saya termasuk pengguna aplikasi Gojek pertama ketika saya melakukan penelitian di Jakarta tahun 2015. Gojek itu baru diluncurkan 1 tahun sebelumnya kalau tidak salah. Dan Anda tahu penggunanya itu sangat sedikit, belum ada 100 ribuan gitu ya. Jadi setiap orang yang download aplikasinya itu dapat bonus 50.000. Kenapa? Karena belum banyak orang yang menggunakan. Tapi dia kemudian menggunakan strategi bonus ya. Nah, pada saat itu aplikasinya yang pelayanannya hanya ada 2 kalau tidak salah. Layanan Gojeknya sendiri dan GoFood. Itu saja. Belum ada Gokar, belum ada Go yang lain-lain lah, Go Shop, Go Massage, belum ada. Tetapi karena perilaku konsumsi masyarakat itu tinggi, Gojek kemudian melakukan inovasi. Jadi mengaitkan apa sih yang diperlukan oleh konsumen, apa sih yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dia buat gitu ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara perilaku ekonomi kita sehari-hari dengan perubahan teknologi itu. Jadi saling mengisi satu sama lain.
Nah, secara umum inilah yang ingin saya sampaikan dalam mata kuliah ini bersama Mbak Fitri. Jadi ekonomi itu penting untuk kita ketahui karena dia tidak hanya sebatas sebagai aktivitas ekonomi saja, tetapi dia sangat erat dengan kaitannya dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari secara sosial, budaya, gitu ya. Nah, yang lebih erat secara spesifik nantinya kita akan mengaitkan bagaimana aktivitas-aktivitas ekonomi ini sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, kebijakan politik, kebijakan sosial, kebijakan kebudayaan, tentu juga kebijakan ekonomi. Kenapa? Karena inilah yang menjadi core dari studi Anda dalam mata kuliah hubungan internasional. Nah, nantinya mata kuliah ini akan sangat penting untuk memberikan pemahaman dasar bagi kuliah-kuliah yang lain di beberapa mata kuliah. Nah, karena itu nanti kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar, variabel-variabel ekonomi, bagaimana sih hal tersebut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah secara nasional, lokal, dan internasional. Kemudian ada konsep-konsep kunci yang nanti akan kita pelajari. Selain itu nanti kita akan juga berdiskusi tentang isu-isu terkini. Nah, kelas kita karena pandemi, kita ingin menempatkan faktor keamanan, kesehatan juga sebagai pertimbangan paling utama. Karena itu pada pertemuan awal ini kita masih menggunakan e-learning. E-learning nanti kita akan menggunakan dua metode. Pertama secara virtual real time menggunakan Zoom seperti saat ini, dan juga nanti menggunakan aplikasi My Class yang Anda sudah kenal ya. Kita akan menggabungkan, tapi nanti akan lebih banyak di My Class, di sistem My Class, karena sistemnya sudah terintegrasi dan terrekord. Jadi aktivitas Anda nanti bisa kami lacak dan terdata. Nah, ada beberapa penugasan yang nanti kami harapkan. Yang pertama ada penugasan individu, kuis, yang nantinya akan Anda kerjakan di sistem My Class. Nah, selain itu, ada 4 pertemuan terakhir yang nantinya akan dilakukan dalam bentuk tugas kelompok. Ya, Anda kami minta untuk membuat summary atau review secara kelompok, dan juga kami minta untuk melakukan presentasi. Nah, nanti kita akan lihat kemungkinan jika nanti sudah memungkinkan kelas dilakukan secara langsung di kampus, maka kita akan adakan presentasi di kelas. Tetap menunggu pertimbangan dan pengumuman secara resmi dari kampus ya, jika ada perubahan-perubahan apakah tetap secara online atau tidak. Kita akan tetap melihat perkembangan pandemi, karena kami juga mempertimbangkan kesehatan Anda dan juga kekhawatiran orang tua di rumah juga sangat penting ya. Oke, kelas dimulai sesuai dengan jadwal yang disepakati, tugas juga demikian. Kami akan minta Anda untuk mengumpulkan secara langsung di sistem dan sudah dijadwalkan. Nah, ini penilaian, kehadiran, keaktifan, ada tugas individu, ada tugas summary, kelompok, ada 3 kali ujian yang akan kita bagi menjadi 1, 2, 3. Setelah 4 pertemuan, kelima adalah ujian. 4 pertemuan berikutnya 5 ujian. 4 pertemuan berikutnya kemudian evaluasi, kemudian ujian. Ya. Nah, ini ada beberapa referensi yang insya Allah sebagian besar, khususnya yang berbahasa Inggris, ini sudah ada di sistem My Class. Nanti Anda tinggal mendownload. Saya kira sebagian ada yang sudah masuk ya ke My Class ya, kalau tidak salah ya. Oke. Jadi di sistem online e-learning kita sudah ada beberapa buku yang berbahasa Inggris. Nah, yang berbahasa Indonesia yang belum saya upload, nanti pertama Anda bisa mendapatkan itu di toko buku. Yang kedua, saya coba saya dan Mbak Fitri nanti akan coba scankan PDF-nya, beberapa bab yang diperlukan untuk diupload di My Class, khususnya yang berbahasa Indonesia ya. Yang lain yang berbahasa Inggris, insya Allah sudah ada di sistem online. Oke, ini pertemuan ke depan. Nanti Anda bisa melihat detail pertemuannya, kemudian materi dan juga referensi yang akan kita gunakan dalam setiap pertemuan ini sudah ada di silabus. Jadi saya harapkan nanti Anda bisa mendownload silabus yang ada di sistem My Class ketika online.
Saya yakin juga sebagian sudah ada yang mendownload ya ketika masuk ke sistem My Class. Nah, pada pertemuan ke-11 hingga ke-14 ini nantinya kami harapkan Anda akan membuatkan review atau summary, kemudian Anda presentasikan. Jadi nanti mahasiswa akan dibagi ke dalam 8 kelompok, masing-masing kelompok akan diberi satu topik. Nah, 2 kelompok akan menyampaikan pemaparannya di satu pertemuan. Misalkan, kelompok 1-2 akan diberi tugas pada pertemuan ke-11 yang akan membicarakan tentang problem pembangunan ekonomi. Ada kaitannya dengan krisis dan demokrasi. Ya. Nah, kelompok 1 itu akan diberi topik krisis ekonomi dan kegagalan pasar. Kelompok kedua akan membahas pembangunan ekonomi dan demokrasi. Nantinya semua mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok. Nah, saya mohon izin kelompoknya nanti tidak memilih sendiri karena sekarang prosesnya berjauhan. Biar lebih efektif nanti Mbak Fitri yang akan membagikan Anda ke dalam kelompok masing-masing secara acak. Ya, nantinya Anda sudah mengetahui kelompok Anda siapa saja, kemudian bisa berkomunikasi antar kelompok. Ini jadi tugas kelompok. Secara umum ini adalah pengantar dari saya. Selanjutnya saya minta jika Mbak Fitri ada yang ingin disampaikan, silakan Mbak Fitri. Itu saja Pak Faris, sama buat mahasiswa yang belum di-enroll, itu nanti bisa menghubungi saya atau ke Pak Faris juga bisa untuk nanti di-enroll ke dalam sistem e-learning. Ya, betul. Jadi kemarin kami sudah mengenrolkan Anda. Saya cek sih alhamdulillah sudah masuk semua. Tapi jika ada yang belum, nanti mohon kami dikabari jika ada kesalahan teknis ya, biar kami bisa enroll. Selanjutnya ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Untuk materi yang ada di My Class itu